Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Taufik dari kelas A, mahasiswa jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cyber security, salah satu mata kuliah saya pada jurusan Teknik Informatika. Nah, saya akan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda ketahui mengenai cyber security? Seberapa penting cyber security untuk diketahui atau dipelajari? Bisa sebutkan kejahatan cyber yang mungkin Anda pernah alami atau pernah terjadi di sekitar Anda. Nah, cyber security adalah proses yang dirancang untuk melindungi jaringan komputer, program, dan data dari serangan, kerusakan, atau akses yang tidak sah. Bisa juga disebut sebagai upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Pentingnya cyber security untuk dipelajari yaitu untuk bisa menjaga dan mencegah penyalahgunaan akses maupun pemanfaatan dalam sistem teknologi informasi dari seseorang yang tidak memiliki hak untuk mengakses maupun memanfaatkan data dalam sistem tersebut. Contoh kecil dari kejahatan cyber yang pernah saya alami yaitu akun FB saya dibajak oleh seseorang atau oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga data yang saya punya di Facebook tersebut bisa diaksesnya. Pertanyaan kedua, sebenarnya apa tujuan pelaku melakukan kejahatan dunia maya? Adakah undang-undang yang bisa menjerat perbuatan pelaku tersebut? Yang pertama, mungkin ada kebahagiaan dari tersendiri bagi si pelaku. Yang kedua, untuk menjatuhkan citra baik dari perusahaan atau yang bersangkutan dengan cara melakukan tindakan penipuan yang bisa melanggar undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik. Kemudian pertanyaan ketiga, serangan apa saja yang kemungkinan terjadi jika pelaku meluncurkan aksi jahatnya, bisa Anda jelaskan? Saya ambil serangan dari kelompok lainnya, yaitu serangan sniffing. Sniffing adalah tindakan kejahatan penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan utama untuk mengambil data dan informasi sensitif secara ilegal. Serangan yang terjadi yaitu kejahatan penyadapan dengan cara mengubah isi paket dalam jaringan. Yang kedua, merubah isi paket data yang dikirimkan antara server dan klien. Nah, sniffing cara kerjanya memiliki beberapa tahap sampai paket data yang diambil bisa terbaca. Yang pertama itu tahap collection. Collection yaitu cara kerja paket yang pertama adalah merubah interface dan mulai mengumpulkan semua paket data yang melalui jaringan yang sedang diawasi. Yang kedua, conversion. Cara kerjanya itu conversion dengan cara merubah data yang sudah dikolek berbentuk binary ke dalam data yang lebih mudah dipahami. Selanjutnya, analisis. Cara kerjanya itu menganalisis data yang sudah dikonversi ke dalam blok-blok protokol berdasarkan sumber transmisi data. Yang keempat, pengambilan data kerja sniffing. Yang terakhir, setelah semua dilakukan, hacker untuk mengambil data tersebut. Protokol yang digunakan pada sniffing. Pertanyaan yang keempat, Anda membuat buku rangkuman sebagai tugas pada mata kuliah cyber security yang Anda ikuti. Apa tema buku yang Anda buat? Bisa ceritakan atau jelaskan isi buku Anda. Tema buku yang kami buat yaitu penetration testing dan vulnerability pada cyber security. Di dalam buku rangkuman yang kami buat di dalamnya terdapat dua jenis serangan cyber security, serangan penetration testing dan vulnerability. Inti dari buku tersebut yang pertama itu bab 1. Bab 1 menjelaskan tentang konsep cyber security serta memahami serangan pada cyber security. Bab 2 membahas tentang penetration testing. Pentest itu sendiri merupakan tindakan yang dilakukan untuk menguji keamanan organisasi dengan mensimulasikan tindakan penyerang. Pentest ini membantu dalam menentukan berbagai tingkat kerentanan dan sejauh mana penyerang eksternal dapat merusak jaringan. Nah, di bab ini juga membahas tipe, fase, serta metode apa saja yang dilakukan dalam melakukan pentest. Yang ketiga, bab 3 menjelaskan tentang serangan vulnerability. Vulnerability adalah suatu cacat pada sistem atau infrastruktur yang memungkinkan terjadinya akses tanpa izin dengan mengeksploitasi kecacatan sistem. Cacat ini terjadi akibat kesalahan dalam merancang, membuat, atau mengimplementasikan sebuah sistem.
Ini digunakan sebagai dasar pembuatan exploit oleh hacker sebagai jalan untuk masuk ke dalam sistem secara ilegal. Hacker biasanya akan membuat exploit yang disesuaikan dengan vulnerability yang telah ditemukannya. Di bab ini juga membahas tentang jenis-jenis dan metode yang digunakan untuk melakukan serangan vulnerability tersebut. Kemudian di bab 4 di sini kita melakukan simulasi pentest dan vulnerability, dan kelompok kami menggunakan tools aplikasi OZP untuk pentest dan Nessus untuk vulnerability. Di bab 5, di bab ini membahas tentang pertahanan. Bagaimana kita mencegah dan melindungi informasi baik dari physical attack maupun cyber attack. Pertanyaan kelima, salah satu bab penting di buku Anda adalah bagian simulasi. Bisa jelaskan apa yang Anda simulasikan? Nah, kami melakukan 2 simulasi, yaitu penetration testing dan vulnerability. Yang pertama itu simulasi pentest. Kita menggunakan tools OZP, yaitu tujuannya mencari kelemahan website. Kita juga bisa menggunakannya untuk mencari kelemahan website kita sendiri. Nah, pertama-tama kita install terlebih dahulu aplikasi OZP, kemudian kita jalankan aplikasi OZP. Kemudian selanjutnya kita menggenerate sertifikat dengan cara pilih tools, lalu option dynamic SSL sertifikat. Kemudian setelah kita generate, lalu kita save. Kita harus masuk ke proxy. Selanjutnya kita masuk ke option, pilih privasi dan keamanan, lalu tampilkan sertifikat. Kemudian sertifikat yang dibuat kita impor, lalu checklist semua pilihannya, tekan OK. Nah, selanjutnya kita ke network, pilih pengaturan sambungan yang tadinya tanpa proxy, kita pilih konfigurasi proxy manual, kemudian kita isi localhost, lalu kita centang gunakan proxy ini untuk TP dan HTTPS dan masukkan portnya 80, lalu tekan OK. Nah, sudah siap, kita bisa melihat kelemahan website menggunakan tools OZP ini. Berikut merupakan hasilnya. Nah, jika kita selesai menggunakannya, kita kembalikan lagi settingannya, masuk ke network, pilih setting, dan kembalikan ke no proxy agar laptop kita tidak mengalami loading. Yang kedua, kita melakukan simulasi vulnerability, yaitu kita menggunakan Nessus. Nah, sendiri digunakan untuk mendeteksi adanya kelemahan ataupun cacat dari suatu sistem. Maka Nessus menjadi salah satu tools yang andalan kita melakukan audit keamanan suatu sistem. Nah, langkah pertama-tama kita terlebih dahulu menginstal aplikasi Nessus. Setelah aplikasi terinstall, silakan login terlebih dahulu. Kemudian kita pilih new scan untuk membuat atau melakukan scan baru. Nah, isi data seperti nama, description, folder, serta target yang akan diuji. Kemudian ke langkah 5, lalu cari dan pilih IP address yang akan di-scan dan input ke kolom target. Lalu kita save. Selanjutnya kita tunggu proses scan selesai. Nah, setelah prosesnya selesai, kita bisa mengecek deskripsinya dan cara penanganannya. Kemudian kita ke langkah 8, kita bisa mengekspor hasilnya dalam bentuk Nessus, bisa juga HTML, CSV, dan PDF. Berikut adalah hasilnya dalam bentuk HTML.
tadi Anda sudah menjelaskan mengenai cyber security beserta serangan-serangan kemungkinan terjadi. Bisa Anda jelaskan bagaimana bertahan atau melindungi minimal dari diri sendiri dari kejahatan tersebut? Upaya yang pertama yang saya lakukan yaitu mengubah kata sandi secara rutin untuk email dan juga situs media sosial saya. Yang kedua, tidak terpikat oleh penawaran online yang menawarkan keuntungan meminta informasi pribadi. Yang ketiga, gunakan antivirus. Nah, pertanyaan ketujuh, sebagai mahasiswa IT yang sadar benar dampak dari buruk cybercrime, bisakah Anda memberikan himbauan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menggunakan internet, misal dalam bersosial media, transaksi online, dan lain-lain? Ada beberapa saran saya kepada masyarakat. Yang pertama itu berhati-hati dalam dengan siapa terhubung dan pelajari cara menggunakan pengaturan privasi dan keamanan untuk memastikan tetap aman. Yang kedua, berhati-hati dalam berurusan dengan kontak yang tidak dikenal dari orang atau bisnis, baik itu melalui telepon maupun email. Yang ketiga, amankan perangkat seluler dengan amankan perangkat seluler dan komputer Anda. Selalu gunakan perlindungan kata sandi, jangan berbagi akses dengan orang lain termasuk dari jarak jauh. Yang keempat, hati-hati pada saat berbelanja online. Gunakan layanan belanja online yang dikenal dan terpercaya. Nomor 8, itu pertanyaan 8 bagian terakhir. Sebagai yang bercokol di bidang IT, kira-kira apa cita-cita Anda ke depannya, atau apa yang akan Anda buat bisa berguna atau bermanfaat untuk masyarakat atau bangsa dan negara? Mungkin saya akan membuat sebuah survei cuaca dan pemilihan partai dengan menggunakan AI. Membangun model machine learning untuk memprediksi hasil pemilu berdasarkan kondisi cuaca tersebut. Intinya, AI itu memang sudah banyak digunakan pada kehidupan nyata pada saat ini. Meski penggunaannya masih dibilang masih ada tahap awal, masih butuh penyempurnaan lagi ke depannya. Tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab. Demikianlah video ini yang saya buat, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.